What's up semuanya, kembali lagi bersama saya Wendy di sini dan sini saya akan membuat video tutorial baru bersama kalian ya. Oke, kalian sudah tahu saya sudah memasuki Laravel sekarang tidak memakai koordinator lagi. Nah, sekarang saya sudah mempelajari Laravel lumayan dalam juga ya sekarang. Nah, jadi saya akan memberikan kalian tutorial untuk cara membuat halaman login dan untuk logoutnya juga gimana. Oke, kita langsung buka project Laravel kita di sini. Karena aku udah pernah ada project Laravel sebelumnya, itu ada geolokasi UMKM di sini aplikasinya sangat simpel itu kayak mencari lokasi UMKM kuliner lokal ya yang ada di sekitar daerah kita. Nah, jadi untuk membuat sistem login dan logout ini kalian memerlukan beberapa hal sebelum dimulai yaitu tentunya dengan foldernya ya. Oke, pertama kalian perlu dulu buat controllernya. Nah, cara membuat controller cukup buat PHP artisan make titik dua controller. Habis itu namanya, aku akan bisa namanya off atau apa ya. Di sini saya namanya off controller. Jadi kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, pertama kita dan lalu juga kita perlu namanya model ya. Nih, jadi karena aku udah ada ini model, habis itu terserah untuk modelnya untuk apa? Ya, untuk bagian akun kita. Nah, kalau akun namanya user di sini. Oke, pertama kita setting dulu di bagian modelnya. Oke. Pertama, nih. Jadi kalian bisa lihat di sini. Pertama, kalian perlu dulu diisi tabelnya. Tabel apa yang masih bisa diisi? Ini untuk sistem registernya juga tetap. Nah, di sini seperti ada nama, email, phone, password dan lain-lainnya sebagainya ya. Di sini ada hidden-nya juga. Ini perlu kalian setting dulu pertama. Yang kalian perlu cukup atur di sini adalah bagian sini adalah ininya fillable ini. Nah, fillable ini untuk apa? Biar ketika kita register ya, akun itu atau buat akun, nah dia akan baca dari tabel ini, dari kolom ini aja. Nah, semisalnya kalau tabel kalian beda, kalian bisa buat quoted table user. Nah, misalnya tabel kalian beda ya, namanya bukan user, tapi user atau apa-apa, boleh kalian pakai ini caranya, oke? Tapi karena aku tidak ada perbedaan, jadi saya akan hapus saya. Oke, next kita ke controller kita ya. Pertama, ada dua hal yang kita perlu tetap siapin lagi. Yang pertama adalah lanjut ke controller adalah bagian view-nya. Nah, untuk view loginnya sangat gampang, buat seperti biasa aja. Saya pakai ada layout-nya juga, udah ada layout di sini. Ya tinggal kalian masuk bikin aja. Tinggal buat formnya. Jelas tentang kita harus buat formnya dulu. Nah, untuk buat formnya kalau dia koordinator sebelumnya itu kan gampang. Tinggal pakai form, habis itu action. Nah, kalau di Laravel itu agak berbeda sedikit. Oke. Di sini kita harus menggunakan form method, habis itu action post. Nah, tetapi di formnya itu kita di bawahnya ada si srf ini untuk masukin untuk CRUD-nya itu. Nah, sistemnya untuk biar bisa di-input gitu. Jadi masukin kayak email, seperti ini email ada. Di sini ada namanya juga email. Habis itu juga ada password di sini ya. Nah, kalau semisalnya kalian membuat kayak passwordnya itu ada minimum control itu bisa juga tetap boleh. Tapi saya kayak gini aja nih. Pas, minimum passwordnya seperti ini aja. Jadi seperti ini. Kalau ini, nah, misalnya kalau membuat agak bagus sedikit kayak ada error-errornya nih. Contohnya seperti website ini, contoh kita masukin nih nama PW-nya, habis itu gini, dadadas ya. Tekan masuk, bukan bisa. Karena apa? Tidak ada akunnya nih. Kita saya, nah, jadi bisa kita tambahin kayak gini bisa. Dengan cara apa? Nah, pakai ini add error ini. Dan kalau error email ini atau invalid dan invalid, ya dah tinggal di end gini, nanti akan kasih teks ya. Sudah ada siapin juga ya aku kontrolnya juga. Jadi yang pertama kita perlu halaman loginnya gampangnya seperti biasa, cuma kalian perlu tambahin ini si srf ini, CSRF, oke? Lalu jangan lupa yang kasih ID sama name-nya juga. Oke, next kita akan lanjut ke bagian usernya, controllernya. Nah, yang pertama kita perlu membuat controllernya ini controller. Nah, pertama kita perlu halaman loginnya. Nah, halaman loginnya itu tetap tinggal return view, habis itu halaman login ini. Nah, seperti di blade ini. Nah, kalau saya kan taruhnya di sini nih. Off, habis itu login lagi. Nah, tergantung dari kalian. Itu tergantung ada yang berbeda. Ada yang kalau kalian mau langsung login juga bisa, berarti login aja gitu. Nah, nggak perlu .php enggak. Ini berarti asetnya dia masuk ke off dulu, folder off, habis itu ke file login. Nah, gitu ya. Lalu kita ke sistem loginnya. Yang pertama ada public function di sini. Lalu kita perlu namanya validator. Validator ini buat apa?
Biar ketika, sebuah user ini memasukin email atau password, dia memastikan itu ada di database kita dan ada betul gitu. Jadi di sini perlu email dan password-nya required ya, dan memastikan data itu asli ya. Nah itu kalau ini opsional, ini Anda ketika kalau misalnya gagal atau salah atau tidak ada di database kita, dia akan fail dan kasih error kembali. Lalu dia hanya meminta kredensialnya apa? Email dan password. Jadi dia cuma minta email dan password, tidak yang hal-hal yang lain-lain lagi. Nah, ketika ini sudah dilewati, validatornya sudah dilewati ini, oke. Yang perlu kalian lakukan perlu di atas ada cuman validator ini sama credential request, oke. Lalu ketika sudah siap, nah dia akan memasukkan ke kondisi if. Nah, ketik if of attempt. Nah, ini berarti mencoba untuk otorisasi ke aplikasi kita. Login dulu, oke. Dia akan mengirim request session. Nah, kalau emang betul sudah ada password dan emailnya betul, dia maka akan membuat sebuah session dan akan generate sebuah session nih. Di generate ini adalah kuncinya. Oke. Lalu akan buat usernya. Nah, ketika user aktif, dia akan kasih Anda izin untuk masuk, oke. Nah, di sini juga bisa. Oke. Nah, semisalnya kalau akunnya dinonaktifkan, contoh diarsip gitu bisa juga, tapi ini tidak diperlukan dulu. Yang perlu kalian catat adalah bagian sini aja, sampai ini, oke. Ini juga tidak perlu juga. Ini hanya ketika kalau salah email atau password yang salah. Nah, inilah dia yang dikirim errornya ya. Oke. Nah, untuk logout-nya seperti ini gampang juga. Public function logout. Nah, sangat gampang. Dia tinggal buat sebuah function logout namanya, boleh bebas. Lalu kita akan tinggal masukin controller kita apa, lalu titik-titik dua kali logout. Habis itu tanda kurung. Ini aja. Lalu jangan lupa kita buat sessionnya tidak buat valid lagi. Jadi ketika orang logout-nya itu bisa langsung masuk asal kembali, tapi harus login lagi ketika udah logout. Lalu harus buat generate tokennya lagi. Oke. Dan dia akan dikembalikan ke halaman dashboard atau home bebas. Oke. Nah, untuk formnya seperti kalian bisa lihat di sini. Oh, tunggu login nih. Nah, dia aksesnya ke root login. Jangan lupa kita harus setting lagi. Jadi di controller itu beda sama di root. Routing itu di web PHP. Jadi kalau kalian udah selesai di controller, kita harus ke routingnya dulu. Oke. Untuk routingnya sangat gampang juga. Tinggal buat ini route middleware-nya, jangan lupa middleware. Lalu kita tinggal route get. Route get ini mengambil dulu halaman loginnya. Kalau kita mau ngambil sebuah halaman itu kita pakainya get. Nah, ketika kita ingin mengirim sebuah data, itu kita menggunakan post. Nah, makanya kalau kita membuka sebuah halaman itu kita pakai ini route get login. Habis itu kasih tahu apa nama fungsinya, yaitu self login dari controller mana juga. Jangan lupa kelasnya. Lalu kita mau namain halamannya itu apa? Nah, kita bisa kasih namanya dengan cara name login. Jadi slash login ya. Lalu post. Post ini adalah mengirim data. Jadi route post ke URL-nya login dan nama fungsinya itu login dari controller ini. Nah, kita sudah define ya. Jadi di atas ini juga kalian jangan lupa define controller kalian. Jadi menggunakan use ya. Harus use dulu. Oke, jangan lupa itu. Nah, untuk logout juga gampang. Logout kita menggunakan post juga karena kita mengirim sebuah data bahwa kita ingin out keluar di akun kita. Sama juga sistemnya cuman ada middleware-nya juga. Oke. Itu adalah bagian routing-nya, sudah selesai. Nah, tinggal di bagian formnya. Formnya tinggal apa? Action ke root login. Nah, kenapa login? Karena di web HP kita namanya login. Jangan solo login, kecuali kalian nggak ada, ini nggak ada nih. Kalau ini nggak ada, nih baru tuh kalian sebutnya show login gitu. Nah, karena kita define name-nya login, biar enak juga terlihat sangat bagus juga. Nah, jadi kita pakainya ke login. Jadi dia ke URL login. Nih kalian bisa lihat di sini login. Nah, gitu. Nah, untuk bagian logout-nya sangat gampang juga. Di sini kalian tinggal ke bawah. Juga tetap pakai form action dan CSRF. Itu untuk mengirimkan data, oke? Lalu tinggal buat button kelasnya apa. Nah, di formnya jangan kita buat routing ke logout. Jangan lupa metodenya post ya. Jangan lupa. Karena kalau di form itu kita ada dua macam metode juga, tetap banyak macam metode, ada get dan post, oke? Dan kita kalau mau logout atau login itu kita menggunakan post. Kalau get itu kita mengambil data atau untuk gambar ya. Nah, singkat cerita akan bisa nih di sini. Kita tinggal coba dulu. Nah, aku nggak tahu ya ini passwordnya betul nggak.
pokoknya bisa ini, udah bisa kok. Kita akan coba dulu daftar ya, bentar. Oh, tunggu. Ini seharusnya udah bisa sih. Aku lupa PW-nya apa, guys. Ya, aku lupa lah PW-nya apa. Tapi ini sudah bisa, itu cara loginnya, oke? Jadi, terima kasih sudah menonton aplikasi saya. Ini adalah Batman di sini. Di sini, Batman. Karena saya Batman. Oke. Jadi, terima kasih sudah menonton video tutorial saya untuk Laravel login dan all. Oke. See you next time, guys.